Assalamualaikum, selamat pagi Ananda Salih-Salihah kelas 6 semua. Semoga sudah sarapan ya. Yang belum segera, agar kesehatannya terjaga. Hari ini kita akan belajar tematik subtema 1, pelajaran IPA, perkembangbiakan tumbuhan. Tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar yang dibuat dan manfaatnya. Siswa mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya. Perkembangbiakan tumbuhan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu generatif atau kawin, vegetatif atau tak kawin. Vegetatif juga dibagi menjadi dua, yaitu alami dan buatan. Baiklah, kita akan membahas tentang perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif membutuhkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Alat kelamin jantan dan betina pada tumbuhan biasanya terdapat pada bunga, tepatnya benang sari sebagai jantan dan putik sebagai betina. Dan di situ ada gambar tentang bagian-bagian bunga. Nah, tugas kalian nanti mencari ya apa fungsi bagian-bagian bunga tersebut. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif terjadi melalui penyerbukan. Penyerbukan atau persarian adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke atas kepala putik. Cara-cara penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya terdapat 4 cara. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Artinya serbuk sari dan kepala putik berasal dari bunga yang sama. Kedua, penyerbukan silang. Artinya serbuk sari berasal dari tumbuhan lain yang sejenis. Ketiga, penyerbukan tetangga. Artinya serbuk sari berasal dari bunga lain tetapi masih sepohon. Keempat, penyerbukan bastar. Artinya serbuk sari berasal dari tumbuhan lain yang berbeda jenis. Macam-macam penyerbukan. Yang pertama, kleistogami. Penyerbukan oleh tumbuhan itu sendiri tanpa perantara. Anemogami, penyerbukan dengan bantuan angin. Yoidiogami, penyerbukan dengan bantuan hewan. Hidrogami, penyerbukan dengan bantuan air. Dan antropogami, yaitu penyerbukan yang sengaja dilakukan manusia yang biasa terjadi pada bunga vanili dan beberapa jenis anggrek. Di situ ada gambar tentang terjadinya penyerbukan yoidiogami, yaitu dengan bantuan serangga. Proses perkembangbiakan generatif. Di situ ada bagan tentang perkembangbiakan generatif, yaitu terjadinya persarian atau jatuhnya benang sari, serbuk sari ke kepala putik. Dan akhirnya menjadi hasil pembuahan yang disebut dengan zigot. Mungkin penjelasannya kalian bisa baca di buku tematik kalian sendiri. Kita lanjutkan ke perkembangbiakan vegetatif.
Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan atau aseksual. Biasanya makhluk hidup baru atau keturunan berasal dari bagian tubuh induknya hanya melibatkan satu induk saja. Ada dua kelompok tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Pada proses vegetatif alami, makhluk hidup baru terbentuk tanpa bantuan manusia. Sedangkan pada vegetatif buatan, makhluk hidup baru ini terbentuk dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan vegetatif alami. Contohnya ada tunas. Tunas ini biasanya terjadi pada pohon pisang, bambu, dan tebu. Ada juga tunas adventif. Salah satunya contoh adalah cocor bebek. Masih vegetatif alami. Ada umbi lapis. Biasanya terjadi pada bawang merah, bawang putih, bunga tulip, dan bunga bakung. Umbi akar terjadi pada singkong, wortel, lobak, dan tanaman tahlia. Umbi batang, kentang, bengkuang, dan umbi jalar. Selanjutnya ada rhizoma atau akar tinggal. Contoh tumbuhannya adalah jahe, kunyit, kencur, dan lengkuas. Ada stolon atau geragi. Contoh tumbuhannya adalah stroberi, arbai, dan antanan. Ada spora. Contoh tumbuhannya adalah lumut, paku, dan suplir. Kita lanjutkan ke perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama adalah cangkok. Cangkok bisa dilakukan pada tumbuhan jambu air, mangga, alpukat, sawo, dan tumbuhan lain yang memiliki kambium. Ini adalah gambar cara mencangkok ya nak. Selanjutnya ada stek batang. Stek batang bisa singkong. Contohnya adalah singkong dan mawar. Itu adalah contoh dari stek batang. Selanjutnya ada stek daun. Biasanya terjadi pada begonia dan cocor bebek. Okulasi atau tempel terjadi pada jeruk nipis, durian, dan rambutan. Kopulasi atau mengenten atau bisa disebut sambung pucuk. Ini contohnya ada di terong dengan tomat. Ini ada juga sambung pucuk alpukat mentega, sambung pucuk mangga matahir. Selanjutnya ada merunduk. Bisa dilakukan pada sirih, bougainville, stroberi, dan apel. Seperti tersurat dalam firman Allah, kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan dan kami turunkan hujan dari langit. Lalu kami beri minum kamu dengan air itu dan bukanlah kamu yang menyimpannya. Dalam surat Al-Hijr ayat 22. Alhamdulillah, terima kasih anandaku semua sudah belajar bersama hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan. Jangan lupa bantu-bantu di rumah dan juga sholat 5 waktu. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya.
Wassalamualaikum.